Perkenalkan, beliau adalah Deonal Sinaga. Beliau lahir di Tapian Nauli, Tapanuli Utara pada tanggal 30 Mei 1972. Beliau merupakan anak keempat dari pasangan Situa Guru TH Sinaga dan R. Boru Panggabean. Istri beliau Omega Sitorus yang merupakan bentuk cinta kasih yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Dan atas karunia Tuhan, mereka diberkati 3 buah hati, Dylan, Louis, dan Josia. Beliau selalu mengajarkan kepada keluarga untuk ramah dan murah hati kepada sesama, terbuka dan menghargai perbedaan, serta selalu mengandalkan kasih dan pertolongan Tuhan. Tumbuh dan besar dari keluarga guru dan penatua gereja, menjadikan pendidikan sebagai bagian yang utama dalam keluarga, membuat beliau memilih setia dan taat kepada Tuhan di setiap waktu. Tanpa mengesampingkan akademik, beliau menyelesaikan pendidikan strata 1 teologi di Sekolah Tinggi Teologi HKBP Pematang Siantar pada tahun 1996 dan meraih gelar doktor teologi pada tahun 2004 di Lutheran Theological Seminary Hong Kong. Kesungguhan beliau pada pendidikan membawanya sebagai dosen di Sekolah Tinggi Teologi HKBP pada tahun 2004. Beliau juga menjadi dosen paruh waktu di Sekolah Pendeta HKBP Seminarium Sipoholon dan Sekolah Diakones HKBP Balige pada tahun 2005 sampai 2007. Beliau telah banyak mengalami tahun-tahun terbaiknya dalam Tuhan. Setelah menerima penahbisan pendeta pada tahun 2000, beliau senantiasa berupaya untuk terlibat dalam pelayanan, kerjasama antar gereja dan kegiatan sosial masyarakat. Pimpinan HKBP memberi kepercayaan kepada beliau sebagai Kepala Biro Okumene HKBP pada tahun 2004 sampai 2008. Dalam dinamika pelayanan di HKBP setelah melayani selama 2 tahun sebagai pendeta resort di Medan, Sinode Godang HKBP 2016 memilih beliau menjadi seorang preses, di mana beliau dapat melayani sebagai preses HKBP Distrik 2 Silindung pada tahun 2016 sampai 2019. Serta preses HKBP Distrik 21 Banten pada tahun 2019 hingga saat ini. Beliau juga berkontribusi sebagai Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGID Daerah Tapanuli Utara dan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Tapanuli Utara. Pada tahun 2006 beliau mewakili HKBP sebagai delegasi di Sidang Raya Dewan Gereja-Gereja Sedunia di Porto Alegre, Brazil. Demikian juga pada Sidang Raya United Evangelical Mission di Borkum, Jerman pada tahun 2008. Setelah menunaikan tugas pelayanan sebagai Kepala Biro Okumene HKBP, Tuhan mengutus beliau dalam pelayanan di luar sebagai pendeta dan staf United Evangelical Mission di kota Bielefeld, Jerman, dalam 2 periode dari tahun 2008 sampai 2014. Visi gereja HKBP yaitu menjadi berkat bagi dunia, selalu menjadi acuan dalam pelayanan beliau. Salah satu impian beliau dengan visi tersebut adalah bahwa pelayanan dan warga HKBP dapat tampil tangguh dan percaya diri, kuat, elastis, dan tahan uji dalam memberikan pelayanan yang terbaik di tengah-tengah dunia ini, seperti tersingkap dalam buku yang beliau terbitkan pada tahun 2016 yaitu Perjumpaan Kreatif. Beliau percaya bahwa melalui perjumpaan kreatif kita dapat mewujudkan impian ini, bertumbuh sebagai orang beriman dan memberikan pengaruh positif bagi banyak orang dan bagi dunia ini. Who is Deonal Sinaga to me? First of all, a true brother in Christ and most trusted friend. I have known him for many years. As dedicated pastor and ecumenical co-worker of the United Evangelical Mission, he served our Westphalian Church in Germany. He built bridges to strengthen our partnership links between HKBP and EKVB. He was a blessing to our church, not only through his analytical brightness,
theological knowledge and skills. What made him a special blessing is his extraordinary personality. All who met him in our church experienced Deonald's ministry in a special way mirrors God's unconditional love. Deonald knows it's not us who govern the church. Our task is to be humble servants of God in His mission to bring God's love to all people. God asks for serving leadership. Following Christ, we are called to let Christ govern our heart with love and truth. Jesus says, "I am the truth. The truth will set you free." Deonald takes this very personally. Jesus sets me free, free to serve with heart. This is how we experience Deonald becoming a blessing to our church in Germany. He served with his heart. He built bridges with his kindness, his humble attitude. He challenged us with his compassion and his vision to transform the church to serve with heart. And by doing this, to become a blessing to the world. This is not just words only. This is a holistic witness we have been experiencing over the years through the service of Deonald and his wife Omega in Germany. Serving with heart. They will have an everlasting place in our hearts in the Westphalian Church. The HKP needs true leadership in the Koinonia department, building ecumenical interfaith and international bridges of faith, love and hope. Trust your heart to find someone who serves with heart. Dr. Ulrich Möller, Oberkirchenrat of the Evangelical Church of Westphalia, Vice Moderator of the United Evangelical Mission, Communion of Churches in 3 Continents. Be blessed. Beberapa tahun lalu, saat saya mengikuti program Magister of Diakonia di Bethel, Jerman, saya bertemu dengan Pendeta Dr. Deonald Sinaga yang benar-benar memberikan motivasi kepada semua peserta pada waktu itu. Khususnya saya sangat berterima kasih kepada Pendeta Deonald. Hari ini mengingatkan saya bagaimana Pak Pendeta memberikan dorongan motivasi kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan studi saya. Sejak itulah saya berkenalan sampai hari ini. Pada perjalanan pelayanan saya juga kami sering berhubungan dalam pelayanan khususnya pengungsi Sinabung, dan peran Pak Pendeta Deonald Sinaga yang bisa kami rasakan adalah bagaimana kepedulian Bapak juga kepada pengungsi-pengungsi akibat letusan Gunung Sinabung. Kami semua pada waktu mengikuti program di Jerman merasakan kehadiran Pak Deonald ini adalah satu sosok hamba Tuhan yang rendah hati dan hamba Tuhan yang benar-benar mampu mempersatukan kami dalam oikumenis secara internasional, karena selama studi sebagai chaplain, sebagai pendukung memotivasi dari aspek kerohanian dengan membawa memimpin kebaktian, perjamuan kudus dan bentuk pelayanan yang lainnya, itu sangat memberikan kekuatan kepada kami. Saya juga melihat waktu di Cinta Damai, kebetulan pada Cinta Damai adalah di mana tempat saya pernah tinggal di sana, bagaimana seluruh jemaat cukup mendapatkan
pelayanan yang luar biasa dari seorang doktor yang rendah hati, pelayan hamba Tuhan, walaupun sudah pernah melayani di Jerman, tapi ditempatkan di satu jemaat yang tidak begitu besar. Luar biasa bagaimana tokoh-tokoh pemuda juga dilibatkan. Pada waktu itu kami juga bisa merasakan bagaimana pelayanan pemuda di pos-pos pengungsian, dan ini luar biasa. Saya sangat bangga mempunyai seorang teman, Pendeta Dr. Donald Sinaga, tentunya bersama keluarga. Ini sangat hospitality ya. Jadi keluarga hamba Tuhan yang rendah hati mau menyambut siapa saja untuk datang ke rumah. Dan saya pikir sosok Pak Donald sangat berpotensi ya untuk menjadi pemimpin yang rendah hati, yang bisa mengapresiasi, menghargai semua potensi jemaat yang ada. Kiranya Tuhan tetap menyertai dan memberikan berkat dalam meneruskan pelayanan di gereja Tuhan sebagai hamba Tuhan yang rendah hati, solider, yang memang benar-benar mampu membaca pergumulan-pergumulan jemaat. Tuhan memberkati. Saya melihat bahwa Pendeta Dr. Donald Sinaga adalah seperti buku yang bisa menghidupkan. Karena sering sekali dia dikelilingi oleh pimpinan-pimpinan gereja dan tokoh-tokoh oikumenis, sehingga saya memperhatikan bahwa Pendeta Dr. Donald Sinaga selalu mendapat input yang banyak sekali bagaimana cara membangun persekutuan di tengah-tengah gereja kita. Dengan dikelilingi oleh banyak pimpinan-pimpinan gereja, tokoh-tokoh oikumenis di dalam dan luar negeri, dalam setiap momen yang kami laksanakan selama ini, saya percaya bahwa Pendeta Dr. Donald Sinaga memiliki banyak wawasan yang baru untuk membangun gereja. Beliau sangat menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Baginya, semua manusia berharga di mata Tuhan. Beliau juga sangat menghargai dan menghormati perbedaan, keragaman yang ada, dan sangat-sangat mementingkan persekutuan dan kebersamaan. Beliau sangat komunikatif dengan siapa saja, baik di kalangan lingkungannya sendiri maupun di luar lingkungannya. Beliau memiliki integritas dan komitmen pelayanan yang tinggi dalam hidupnya sebagai hamba Tuhan, yaitu rendah hati dan memiliki iman yang kuat kepada Tuhan Yesus. Tentu ini menjadi teladan yang baik bagi siapa saja. Saya melihat beliau ini adalah salah satu aset yang sangat berharga bagi HKBP. Oleh karena itu, saya mendoakan beliau untuk terus tetap memajukan HKBP. Salah satu tantangan terbesar peradaban global saat ini ditandai dengan masih menguatnya jiwa sektarianisme, menggeloranya semangat partikularisme hampir di semua lini kehidupan. Sebuah sikap yang menjadikan dirinya, kelompoknya sebagai ukuran kebenaran dan menganggap orang lain tidak layak dalam kehidupan.
Di dalam realitas tantangan global demikianlah, agama, gereja dipanggil dan diperintah oleh Tuhan Allah agar menjadi berkat bagi dunia. Sebuah panggilan yang menempatkan gereja agar tidak sibuk memikirkan kenyamanannya sendiri. Dibutuhkan pribadi, pemimpin yang berkarakter kuat sebagai konstruksi dasar hidup bersama dalam persekutuan, dalam koinonia yang ditandai adanya kerendahan hati yang tulus, kebesaran jiwa untuk merangkul bukan hanya anggota sesama gereja, mempunyai keberanian yang besar menerobos batas sektarian serta mampu hidup dalam koinonia sebagai wujud oikumene, sehingga gereja bukan hanya menjadi besar tetapi menjadi berkat bagi dunia. Dalam panggilan jiwa dan panggilan realitas itulah kita meyakini Pendeta Dr. Deonal Sinaga mampu mengembangkan, mampu bertanggung jawab pada panggilan pokok tugas koinonia guna menyuburkan dan memberi buah yang lebat bagi kehidupan bersama di kalangan gereja-gereja di Indonesia, bahkan di seluruh dunia dan lintas agama. Sehingga gereja-gereja di Indonesia akan bersekutu, berkoinonia, dan benar-benar menjadi berkat bagi dunia. Amin.